Yo, welcome back to Kampus Tekno. So guys, di sebelah gue sekarang udah ada PC yang gede banget. Dan seperti di thumbnail, ya pasti lo udah pada tahu lah ya. Ini adalah bentuk dari PC rakitan seharga 90 juta. Well, ini salah satu PC orderan dari our loyal customer. Dan gue gak bakal sebutin siapa namanya. Tapi ini adalah memang pesanan bukan dari orang-orang yang pengen ngerakit PC untuk gaming, untuk desain, no, tapi ini lebih ke arah mungkin desain 3D modeling, jadi bukan desain-desain standar gambar ataupun video, jadi lebih ke arah sana karena memang untuk 3D modeling itu pasti renderingnya cukup berat, bukan cukup berat, berat banget, dan ditambah filenya besar-besar, so makanya komponen yang ada di dalam sini pun cukup banyak. Buat ngerakit PC 90 juta ini juga nggak main-main. Waktu gue ngerakit nih kayak begini model.
kurang lebih rakitnya itu kayak begitu, dan itu memakan waktu seharian, mulai dari ngerakit mobonya, ngerakit ya komponen di dalamnya, kabelnya, cablingnya, lalu akhirnya menempatkan itu semua di dalam satu CPU ini, di dalam casingnya. Wah, itu makan waktu dan tenaga. Karena kenapa? Komponen-komponennya itu bukan yang enteng guys, yang bisa lo angkat satu jari. VGA-nya aja itu beratnya udah sekitar 5 kiloan, udah kayak gendong bayi, asal lo tahu. Dan dari PC 90 juta ini, kira-kira komponen apa aja sih yang bakal lo dapet? Kita simak satu-satu. Yang pertama, mulai dari prosesornya. Prosesor dari PC ini memakai Intel Core i9 14900K, bukan generasi 13, seri 13 ribuan ataupun 12, tapi seri terbaru dari Intel, prosesor Raptor Lake, seri 14900 tepatnya. Nah, Intel Core i9 14900K ini memiliki frekuensi hingga 6 GHz untuk max frekuensinya. Lalu untuk core-nya sendiri itu mempunyai 24 core dengan 8 P-core dan 16 efisiensi core. Lalu untuk memorinya itu bisa sampai 192 GB. Jadi kalau lo pakai prosesor ini, dia bisa nampung RAM sampai 192 GB. Nah, lanjut untuk VGA-nya sendiri ini gue pasangin Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4090 OC overclock 24 GB DDR6X. Ini juga seri terbaru dari Nvidia GeForce. Jadi yang sebelumnya itu masuk ke Indonesia itu 4070, 4080. 4090-nya ini juga baru masuk. Nah, kita bakalan sandingin antara i9 14900K ini kalau dipasangin dengan Nvidia GeForce 4090 ini bakal jadi kayak gimana. Nanti kita bakal tes untuk benchmarknya. Lanjut ngomongin komponennya, itu selain dari prosesor dan VGA-nya, itu ada juga mobonya pasti. Mobonya sendiri pakai Z790 Aorus Elite dari Gigabyte juga. Lalu untuk RAM-nya sendiri gue pakein Corsair Phoenix 64 GB DDR5 5400 MHz. Lalu untuk coolernya sendiri ini di sini gue pakai cooler Noctua NHD 155. Untuk casingnya yang segede kulkas ini, kulkas satu pintu lah ya. Untuk casingnya sendiri gue pakai cooler Master chassis Cosmos C700M. Dan untuk power supply-nya kita pakai Thermaltake True Power 1650 watt. Nah, untuk barang-barang tersebut harga yang paling mahal di mana sih? Selain dari prosesor yang harganya sekitar 9 sampai 10 juta, tentunya ada di VGA-nya. VGA ini yang pastinya harganya paling mahal. Seharga NMAX coy. VGA-nya sendiri ini harga sekitar 35 jutaan. Jadi udah pasti bukan, ya buat gaming Valorant sih udah mentok banget ya frekuensinya. Dan untuk yang lain-lain, desain-desain standar, mungkin video rendering ya rendering 30 menit mungkin cuma makan waktu hanya beberapa menit aja untuk rendernya. Dan untuk storage-nya yang dipakai juga nggak cuma single storage, bukan cuma pakai SSD doang. Di sini kita pakai 3 SSD karena memang kebutuhannya memang untuk desain 3D modeling, yang dimana selain memakan power yang besar untuk renderingnya, tentunya kapasitas penyimpanan juga harus besar. Yang pertama untuk di sistemnya ada Samsung SSD 970 M.2 Evo Plus 1 TB. Dan di sistem itu kita pakai M.2 nya, sedangkan di sampingnya lagi ditambahin adalah Samsung SSD 870 Evo 2 TB SATA. Nah, ini untuk biasanya penyimpanan datanya, data raw-nya ya. Dan untuk backupnya lagi udah ditambahin juga SSD Seagate Barracuda 2 TB 7200 RPM SATA. Lalu sisanya ada peripherals kayak mouse Logitech dan keyboard Logitech juga, dan monitor Dell. Oke, kurang lebih untuk komponennya seperti itu. Dan kalau emang lo tanya tadi apa aja yang paling mahal dan yang paling bikin ini jadi 90 juta ya, pasti jawabannya gampang, ada di motherboard, VGA, dan prosesor, plus di casingnya segede kulkas ini. Nah, sekarang gue bakal tes kira-kira kalau dalam satu rakitan ini tuh di komponennya kita nyalahin, terusnya kita benchmark, jadi hasil scoringnya seperti apa. Let's go. Oke, kita bakal mulai pertama dari CPU Z-nya dulu deh. Untuk ngelihat dari prosesornya ini bener apa enggak sih Core i9. Dan yap, ini kelihatan ya, di sini ada Intel Core i9 dengan codename-nya Raptor Lake. Soket LGA-nya itu 1700 LGA. Lalu untuk modelnya itu yang 7.
stepping 1 revision B0. Lalu untuk core speednya itu ada di 1100 MHz. Dan untuk mainboardnya sendiri ini pakai Gigabyte ya, udah jelas Z790 Aorus Elite AX PCIe Express 5.0 3.20 GTS. Dan untuk memorinya sendiri di sini terlihat ada 64 GB sesuai dengan apa yang tadi gue bilang. Dan di sini untuk memory selectionnya itu yang terbaca ada di 32 GB modulnya yang pertama, dan ini dikali 2 jadi 64 total. Kita langsung coba deh sekarang stress CPU-nya. Oke, dari CPU Z kita coba untuk benchmark. Nah, di sini untuk single thread-nya itu dapat skor cuma di 946,9. Sedangkan untuk di multi thread-nya dengan 32 thread yang kita pakai itu ada di scoring 16.527,2. Oke, lanjut kita coba. Itu tadi gua udah nginstalin di sini CPU ID HW monitor ya buat ngecek voltasenya ya, mulai dari desktopnya di sini rada running VGA dengan temperaturnya, padahal dia udah beberapa menit gue jalanin running tapi temperatur standar di main di 36 terusnya sampai 43 derajat, bahkan kalau misalnya di running bisa sampai 79 kayaknya. Dan untuk fan-nya juga standar, RPM-nya nggak terlalu tinggi. Oke, dan di sini voltasenya masih main di efisiensi core-nya, berarti di sini ternyata CPU benchmark-nya tiba-tiba error, gue juga nggak tahu kenapa. Apakah ada something with the CPU juga nggak mau. Oke, kita sekarang bakal coba Intel Extreme Tuning Utility ya untuk Intel Core i9 14900K ini. Kita run benchmark di XGU to benchmark. Let's go. Dengan performance core rasionya 57, efisiensi core-nya 44x, core voltage masih di 0. Berapakah skor yang akan terlihat? Oke, kita dapat di XTU2 benchmark ini kita dapat 12.898 poin skornya. Oke, kalau gua rasa itu aja untuk benchmarknya, karena tadi coba dari superposition benchmark nggak keluar, ternyata ada yang error, entah instalasinya yang salah. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita udah coba benchmark sedikit. Tadinya sebetulnya ada beberapa apps untuk kita lakukan benchmark, kita pengen testing ide juga. Tapi ternyata yang running itu cuma di CPU ID, di CPU Z itu kita running untuk stress test. Dan untuk di XTU juga kita benchmark, tadi dapat scoring di 12 ribuan, sedangkan di CPU ID itu dapat di 16 ribuan untuk multi thread-nya. Dan tadi kita coba untuk di Geekbench, Cinebench, dan di Superposition benchmark di Unreal Engine benchmark. Tapi ternyata nggak running, entah mungkin Windows-nya atau mungkin gue salah setup. So ya gue rasa benchmark scoringnya cukup sampai di sini untuk si PC rakitan 90 juta ini. Kalau mungkin nanti ada kesempatan lebih waktunya, mungkin gue bakal tes lagi benchmark lebih jauh lagi, atau bahkan tes gaming, karena memang kebetulan waktunya sempit sedikit. Kita juga lagi banyak ngelakuin hal lain, pekerjaan ya. Untuk sekarang urusan kantor juga lagi priority buat gue banget. So, buat lo yang suka video ini jangan lupa klik like, comment, and subscribe di sini. And if you want PC build up like this, PC rakitan kayak gini,
Klik aja link di bawah, masuk ke website Isura Mandiri. Di situ ada langsung hubungin nomor WhatsApp-nya dari Market Isura Mandiri. Oke, buat lu yang udah nonton sampai detik ini, I just wanna say thank you so much and go Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.